Terkait kasus penodaan agama dan konten asusila selebgram Oklin Via, Saudara. Oklin Via memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Ia hadir untuk diklarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Oklin Via hadir bersama tim kuasa hukum memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Kamis siang. Ia dipanggil sebagai saksi soal konten yang dinilai mengandung unsur asusila dan penodaan agama. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat 14 Agustus lalu. Selain Oklin, penyidik juga memanggil sejumlah ahli yang terdiri dari MUI, Kominfo, dan ahli hukum pidana. Perbuatan ataupun tayangan yang mengarah kepada unsur-unsur pornografi yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Ada beberapa keterangan yang sudah kita mintakan klarifikasi sifatnya klarifikasi, termasuk per hari ini juga permintaan klarifikasi terhadap terlapor. Untuk langkah selanjutnya hari ini juga diagendakan ada beberapa permintaan keterangan ahli, diantaranya juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Kominfo, kemudian juga ahli pidana, teragendakan semuanya per hari ini. Sore ini selebgram Oklin Via selesai diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus penodaan agama dan konten asusila. Usai diperiksa, Oklin menyatakan minta maaf dan menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama. Usai diperiksa polisi terkait kasus penodaan agama dan konten asusila, Oklin Via meminta maaf atas kontennya di media sosial yang meresahkan. Oklin menyebut tidak berniat melakukan penodaan agama maupun melecehkan perempuan. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rob penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Lebih lengkap terkait pemeriksaan selebgram Oklin Via akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, apa saja poin pemeriksaan Oklin dan berapa banyak yang melaporkan Oklin ini? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Ada beberapa hal tadi seusai diperiksa kurang lebih selama 5 jam atau memberikan keterangan terkait dengan klarifikasi atas laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan penistaan agama, kemudian juga kasus diduga telah melakukan tindakan asusila. Oklin ini diperiksa selama 5 jam dan kemudian diberikan pertanyaan sebanyak 23 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik itu tentu saja berkaitan dengan konten yang sempat dinilai mengandung konten asusila dan meresahkan masyarakat. Tadi melalui kuasa hukum dari Oklin Via yang bernama Budiansyah ini disampaikan bahwa yang pertama tentu saja berkaitan terkait dengan apa muatan dari konten yang diunggah oleh Oklin Via. Kemudian setelah itu juga pihak penyidik ini mempertanyakan diunggah ataupun juga didistribusikan melalui apa saja. Apakah hanya diunggah di konten TikTok saja atau ada di media sosial yang lain ataupun juga ada proses pendistribusian
kemudian dalam bentuk lain selain mengunggahnya ke media sosial. Selain itu juga pihak-pihak yang berkaitan di dalam video tersebut ini juga menjadi salah satu materi yang ditanyakan oleh pihak penyidik kepada Oklin-Via. 23 pertanyaan dalam waktu 5 jam. Tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi Cindy dan juga saudara terkait dengan apa saja yang disampaikan, tetapi yang pasti yang di-highlight, yang digarisbawahi oleh Oklin pada saat tadi menemui jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan setelah selesai diperiksa adalah Oklin ini mengaku telah menyesal dan juga menyampaikan permintaan maaf karena setelah konten yang dia unggah ini kemudian ramai diperbincangkan di masyarakat, kemudian juga mengundang banyak kontroversi di masyarakat, ini juga berbuntut ke urusan pidana, di mana selain dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, ada juga laporan yang masuk ke Barreskrim Polri. Jadi yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat ini merupakan laporan dari PB atau Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, PB SEMI, ini melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan laporan tindakan asusila, penistaan agama, dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian juga di Barreskrim Polri, ini di waktu yang berbeda, ada juga laporan yang masuk terkait dengan selebgram Oklin-Via yang diduga telah melakukan penistaan agama, kemudian juga melecehkan perempuan dalam tanda kutip begitu ya, kelompok perempuan. Laporan ini dilayangkan oleh Pipit atau istri dari almarhum Ustadz UJ begitu, ini sudah masuk dan sedang juga berproses di Barreskrim Polri. Tadi sempat ditanyakan oleh kami yang ada di sini terkait dengan pelaporan di Barreskrim Polri, tetapi Oklin-Via tidak menanggapi hal tersebut karena yang saat ini menjadi fokusnya adalah laporan yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat. Cindy. Baik, terima kasih. Ini Putri Trisnanda melaporkan langsung terkait dengan pemeriksaan selebgram Oklin-Via.